Salam duren. Jumpa kembali lagi di channel saya Ibrahim Anak Rantau. Channel berbagi pengalaman pribadi di Malaysia dan gaji-gajian di Malaysia dan di seputar budidaya tanaman buah-buahan, contoh seperti tanaman pohon durian musangking dan hortikultura. Oke, sahabat-sahabat onlineku, di pagi hari ini pagi yang segar. Dan di pagi hari ini saya nak menceritakan atau saya nak bagi tahu tentang pekerjaan-pekerjaan di Malaysia dan gaji-gajian juga di Malaysia, sahabat-sahabat onlineku. Jadi oke, sahabat-sahabat onlineku, pekerjaan di Malaysia, pengalaman saya mula-mula saya bekerja di kebun sayur mayur, dan yang kedua saya bekerja di restoran di negeri Pahang atau di Indonesia Provinsi Pahang, di Indonesia Provinsi dan di Malaysia negeri. Jadi saya bekerja restoran, pengalaman saya di restoran di negeri Pahang Cameron Highlands 10 tahun saya bekerja restoran, dan saya bekerja kebun 2 tahun 4 tahun dan 4 tahun, dan saya bekerja lagi di kebun pertanian, yaitu kebun durian musangking, sahabat-sahabat onlineku. Dan di pagi hari ini saya sudah bekerja di dalam kawasan kebun durian musangking, sahabat-sahabat onlineku. Jadi pengalaman saya di Malaysia yaitu di restoran, di perkebunan, lahan pertanian juga. Di lahan pertanian, jadi sekarang saya bekerja di negeri Johor ya, sahabat-sahabat onlineku. Saya sudah pindah kerja dan saya sudah bekerja di negeri Johor. Di negeri Johor, Malaysia, Semenanjung Malaysia, Kuala Lumpur, yaitu saya bekerja di negeri Johor baru, tapi saya tidak bekerja atau di Kabupaten Peluang, Kampung Sri Lalang, Taman Ria ya, sahabat-sahabat onlineku. Jadi pengalaman saya, saya sudah bagi tahu tadi, dan saya bekerja di restoran dan di perkebunan sayur mayur, dan sekarang saya bekerja di kebun durian musangking, sahabat-sahabat onlineku. Jadi oke, sahabat-sahabat onlineku, saya nak menceritakan tentang gaji-gajian juga. Jadi gaji-gajian di Malaysia, sahabat-sahabat onlineku, daripada kita saja, dan kita nak minta gaji bulan atau gaji harian. Jadi macam contoh gaji harian, sahabat-sahabat onlineku, kita minta satu hari 50, atau satu hari 60, atau satu hari 65 ringgit, atau satu hari 70 ringgit. Dikalikan dengan 31 hari kalau kita tak cuti, sahabat-sahabat onlineku. Jadi kalau kita cuti itu dikira tidak gaji. Kalau kita kerja dan kita kerja sebagai TKI TKW di Malaysia, kita mula-mula masuk kerja atau sebelum kita buat pendaftaran untuk pasport, kita harus minta cuti kita. Jadi cuti kita di Malaysia sebagai anak TKI atau TKW bekerja di luar negeri, yaitu Malaysia, contoh macam saya, kita harus minta cuti 1 minggu, kita cuti sehari ya, 1 hari ya, sahabat-sahabat onlineku. Jadi kita minta cuti pada majikan kita minta cuti 1 hari dalam kerja 1 minggu ya, sahabat-sahabat onlineku. Jadi contoh kerja kita macam kita minta gaji 1 hari berapa ringgit. Jadi macam contoh 75 ringgit, 75 ringgit kali 31 hari, atau 35 ringgit kali 28 hari, atau 75 ringgit kali 24 hari, 26 hari, sebab kita cuti 4 hari kan, 1 minggu kita cuti sekali 1 hari. Jadi kita kalikan saja, jadi 1 bulan kita gaji kita kena berapa ringgit ya, sahabat-sahabat onlineku. Jadi contoh macam saya, gaji saya basic saya kira bulan, 1 bulan gaji saya 2.000 ringgit. Jadi 2.000 ringgit itu kalau ditukar uang Indonesia, sahabat-sahabat onlineku, jadi ditukar uang Indonesia rupiah menjadi 6.460.000. Itu
itu kalau penukaran satu ringgit 3.000. Kalau 3.200 kadang penukaran kita tengok dari penukaran rupiah itu kadang naik sahabat-sahabat onlineku, kadang turun dan kadang naik. Jadi penukaran ringgit itu kadang 3.200, 3.300, 3.400. Tapi kalau kita tukar mau hantar uang ke Indonesia, contoh macam tukaran satu ringgit 3.400 rupiah, itu alhamdulillah ya sahabat-sahabat onlineku. Jadi pagi hari ini saya bekerja pembersihan juga. Sekarang saya hanya lakukan pembersihan atau aktivitas saya setiap hari, saya hanya lakukan pembersihan macam ini ya sahabat-sahabat onlineku. Jadi ini pohon durian. Jadi saya bersihkan di kawasan ini, kawasan pohon durian ini, supaya tetap bersih, dan rumput yang kita bersihkan ini kita letakkan di bawah pohon durian juga ya sahabat-sahabat onlineku. Dan ini adalah motor saya yang bos bagi. Yang mula-mula bos bagi motor yang biru, tapi itu ada kawan saya bawa bekerja di ladang baru, yaitu kebun pisang yang saya buat live terlebih dahulu, dan bos saya bagi ini, and then saya gaji baru 1.800 ya selama hari raya Idul Fitri ini. Majikan saya belum bagi gaji saya, dan saya baru gaji 1.200 ringgit untuk saya beraya, dan gaji saya lagi 800 sebab gaji saya 2.000 ya sahabat-sahabat onlineku. Jadi majikan saya ada melancong atau jalan-jalan berpiknik di Indonesia, berpiknik jalan-jalan bertamasya di luar negeri, yaitu negara Cina ya sahabat-sahabat onlineku. Jadi majikan belum sampai lagi, sebab hari itu majikan saya sudah nak pulang ke Malaysia, tapi sangkut sebab flight atau penerbangan tak ada ya, kapal untuk terbang ke daripada negara China ke Malaysia tidak ada, tutup, di close, di close. Jadi majikan saya masih dekat China. Jadi majikan saya call saya keluarkan ini motor di store, dan saya tukarkan nomor plat ini. Semua saya sudah tukarkan, alhamdulillah. Tayar pun saya sudah tukarkan. Tayar di Indonesia ban atau Felix, di Malaysia tayar, ini tayar ban. Jadi ini saya sudah tukarkan, alhamdulillah. Jadi motor ini saya gunakan untuk bekerja, dan saya gunakan untuk pergi beli barang dapur atau barang makanan di bandar ya sahabat-sahabat onlineku. Jadi ini adalah pengalaman saya di Malaysia, dan then saya sudah bekerja di kebun pertanian, yaitu lahan pertanian perkebunan durian Musangking. Jadi sahabat-sahabat onlineku, jadi kita bekerja di lahan perkebunan pertanian durian Musangking ini. Bila time kita panen atau sudah kita dapat hasil daripada pohon durian ini, yaitu buah durian, itu kita ada komisen juga sahabat-sahabat onlineku. Itu ada uang komisen. Uang komisen itu adalah uang penghasilan daripada pohon durian Musangking atau buah durian Musangking yang kita panen, terus timbang dan dijual, kita dapat komisen. Contoh sekilo berapa bos bagi kita atau majikan kita bagi kita, komisen sekilo berapa itu kita dapat daripada penghasilan pekerjaan kita setiap hari ya sahabat-sahabat onlineku. Jadi itulah sahabat-sahabat onlineku, saya bagikan pengalaman atau ceritakan pengalaman saya di negara Malaysia. And then saya bekerja di negara Malaysia, alhamdulillah saya pun sudah berhasil dengan penghasilan saya di Indonesia, yaitu saya beli motor. Sekarang motor 2 saya beli di Indonesia. Sorry, mohon maaf, saya dah bagi tahu di video-video yang terlebih dahulu, dan saya sudah tunjukkan gambar motornya macam mana, jenis motornya macam mana, saya sudah bagi tahu. Jadi saya beli motor yang pertama Yamaha MX King 150 cc, itu harganya Rp34.838.000 uang Indonesia. Dan yang kedua saya beli motor Seref Honda, yaitu harganya Rp37.774.000 ya sahabat-sahabat onlineku. Dan rumah saya pun saya sudah order juga, saya sudah ini, jadi harganya
10 juta di Kupang NTT, nah, di bandar ya. Jadi saya duduk dekat bandar ya sahabat-sahabat online ku. Jadi alhamdulillah rumah yang sekarang saya beli rumah minimalis, yaitu rumah model baru yang model baru sekarang, yaitu rumah minimalis yang tipe 45, 3 kamar ya, 3 kamar tidur dan dan bilik mandi, kamar mandi, WC dan kamar tamu, kamar makan ya sahabat-sahabat online tuh. Jadi itu pengalaman saya di Malaysia dan kita harus bersabar. Kita bekerja bersabar supaya kita ada kepercayaan daripada majikan kita. Dan contoh sahabat-sahabat online ku, saya nak bagi tahu lagi, kalau kita bekerja dengan majikan kita, kita harus ada kejujuran. Kejujuran dan kita bekerja jaga kebun. Macam contoh saya bekerja di kebun durian, saya jaga kebun ini, kebun majikan saya seperti kebun saya sendiri. Nah, sebab ini adalah periuk nasi kita. Nah, contoh kita bekerja di Malaysia, kita bekerja ini adalah pekerjaan kita sebagai periuk nasi kita ya sahabat-sahabat online ku. Jadi kita bekerjalah yang baik-baik, insya Allah. Mudah-mudahan kita dipercaya. Dan contoh saya sekarang, majikan saya pergi melancong di luar negeri, tetapi majikan saya itu bagi motor, bagi kunci rumah pun semua dia bagi ya sahabat-sahabat online ku. Demi Allah dia bagi ya sahabat-sahabat online ku. Majikan saya orang Cina tapi dia faham, dan kalau kita bekerja dengan dia, orang Cina di Malaysia, sangat baik ya sahabat-sahabat online ku. Sebab kalau kita bekerja dan kita jujur, kita buatlah pekerjaan, contoh macam majikan kita tak ada ya sahabat-sahabat online ku. Ini saya bagi pengalaman saya pribadi di Malaysia untuk bekerja di perkebunan atau kita bekerja di apa saja. Jadi kita bekerja sungguh-sungguh, biar majikan kita tak ada, kita buat saja pekerjaan kita yang kita sehari-hari kita buat. Nah, kita buat saja sahabat-sahabat online ku. Kita fikir dengan diri kita sendiri. Contoh di kampung halaman kita, contoh saja kita pergi ke sawah, bendang. Di Malaysia bendang, mungkin di Indonesia sawah atau bendang juga. Kita sampai tempat kerja kita harus bekerja, atau sampai di kebun kita harus bekerja ya sahabat-sahabat online ku. Kita bekerja, kita harus rajin. Nomor 1 Malaysia harus rajin buat bekerja, insya Allah gaji kita akan naik. Jadi pengalaman saya di Malaysia, kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita bekerja dengan rajin, gaji kita akan bertambah ya sahabat-sahabat online ku. Contoh saya bekerja di perkebunan lahan pertanian, perkebunan durian Nusantara ini. Saya mula-mula gaji saya 650, terus naik 700 ringgit, 1000 saya bekerja 1650 gaji saya pertama, mula-mula saya first time saya masuk. Terus naik, majikan saya tengok saya rajin kan, saya bekerja hari-hari, saya sendiri buat, saya sendiri pikir. Kita kena berpikir ya sahabat-sahabat bulanku. Jadi kita kena berpikir, setiap hari kita berpikir supaya macam mana kita bekerja. Kalau contoh saja macam kalau kita kerja ya sahabat-sahabat onlineku, kita tak tahu dan kita tak paham, kita harus minta pada majikan kita supaya majikan kita boleh tolong kita, oh macam ini kerja, macam ini kerja. Jadi itulah sahabat-sahabat onlineku, jadi itulah pengalaman saya di Malaysia. Jadi sahabat-sahabat onlineku, pesan atau kesan daripada saya di pagi hari ini, saya nak bagi tahu untuk sahabat-sahabat onlineku, supaya kita bekerja dengan tekun, menjadi seorang pejuang di negara rantau. Contoh kita bekerja di Malaysia, kita sebagai kuli pekerja, kita pulang ke negeri halaman kita menjadi seorang yang berjaya, kita menjadi seorang yang berjuang di negara kita, di kampung halaman kita. Itu sahabat-sahabat onlineku. Jadi kita bekerjalah yang baik-baik, insya Allah. Jadi hari ini saya bekerja di dalam kebun durian Nusantara, and then di pagi hari ini, jom sahabat-sahabat onlineku, kita lanjutkan dengan pekerjaan pembersihan di hari ini. Dan bagi sahabat-sahabat onlineku yang masih bercuti di hari raya ini, selamat bercuti, dan yang sudah bekerja, selamat bekerja ya sahabat-sahabat onlineku dimanapun Anda berada. Selamat hari raya sahabat-sahabat onlineku, mohon maaf zahir dan batin, minal
minal aizin wal faizin. Oke, sahabat-sahabat onlineku, kita jangan lambat-lambat dan kita jangan membajirkan masa. Kita jom tengok kawasan ini dulu. Kita sambung dengan lihat cek kawasan kebun pertanian lahan durian musang. Jadi oke, sahabat-sahabat onlineku, jadi ini adalah kawasan kebun durian musangking. Jadi ini kawasan yang saya sudah bersihkan tadi pagi juga, dan kita harus bersihkan, kena bersihkan. Dan di sebelah di pohon durian musangking ini ada pohon ini. Kita tengok ada pohon rambutan. Jadi ini yang belum bersihkan juga, jadi saya kena bersihkan ya sahabat-sahabat onlineku. Jadi ini kawasannya ya, kawasan kebun durian musangking, tempat saya bekerja. Jadi kita bekerjalah yang baik-baik sahabat-sahabat onlineku. Semoga kita mendapatkan penghasilan pekerjaan kita dengan baik ya sahabat-sahabat onlineku. Jadi ini adalah pohon durian musangking. Oke. Nah, ini sahabat-sahabat onlineku. Oke, sahabat-sahabat onlineku, jadi saya sudah menceritakan pengalaman saya dan gaji-gajian saya atau pekerjaan saya, pengalaman saya di negara Malaysia sebagai anak TKI di luar negeri, yaitu di Malaysia. Jadi oke, sahabat-sahabat onlineku, saya bekerja, saya bagi tahu lagi, saya bekerja di ladang atau lahan pertanian perkebunan durian musangking. Jadi mungkin video kali saya ini sampai di sini saja. Jangan lupa sahabat-sahabat onlineku doakan saya, dan saya juga tetap doakan sahabat-sahabat onlineku dimanapun Anda berada atau di tempat rantauan. Semoga tetap sehat-sehat walafiat dan dipermudahkan segala urusan dan segala rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Jadi mungkin video kali saya sampai di sini saja. Jumpa lagi di video-video berikutnya, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Mohon maaf zahir dan batin, minal aizin wal faizin. Bye bye, goodbye, dadah. Salam daripada Malaysia, Ibrahim anak rantau.